Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fadli. Pada video kali ini kita akan bahas tentang pemotesan atau pembuangan dari buah ataupun calon buah seperti ini agar bisa mempertahankan buah jambu kristal hingga bisa besar seperti ini ya teman-teman ya. Nah, pada video kali ini juga saya akan bagikan juga cara perawatan yang saya lakukan dan juga bagaimana cara perlakuan pada bunga atau bakal bunga yang seperti ini ya teman-teman ya. Nah, tetap saksikan terus video ini hingga selesai. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah ini dan juga menekan lonceng notifikasinya supaya mendapatkan informasi terbaru dari saya. Nah, untuk yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Oke, kita akan lanjut pada pembahasan tentang perawatan calon buah jambu kristal kita. Oke, inilah tanaman jambu kristal yang saya tanam di dalam pot ya, yang juga sudah pernah berbunga hingga berbuah dan sudah besar dan sudah saya petik ya teman-teman ya. Dan juga di sini sudah saya pasang sebuah cangkokan yang saya buat dengan judul teknik pembungaan dengan cara sistem pembuatan mata luka ya. Nah, pada bagian ini juga sudah saya buat mata luka dan sudah saya pasang cangkokan. Oke, kita akan sedikit review ya. Nah, di sini ada contoh. Nah, ini teman-teman. Ini yang putih ini, nih yang putih ini adalah mata akar ya. Nah, ini yang ada di dalam ini itu juga adalah akar. Jadi cangkokan kita ini alhamdulillah sudah berhasil. Sama pada bagian itu juga sudah ada akar, tapi tidak usah kita bahas karena nanti akan terlalu lama. Kita akan fokus dulu tentang perawatan buah ataupun calon jambu kristal kita ya. Nah, di sini terlihat seringkali teman-teman kalau kita menemukan pada satu tangkai seperti ini, itu ada hadir 3 ya, ada hadir 3 calon buah. Nah, sebenarnya kita bisa lakukan yang namanya pemotesan untuk memilih yang mana yang lebih produktif. Nah, ciri-ciri yang produktif itu bisa kita lihat pada buah atau bakal bunga ya seperti ini. Nah, ini contoh yang sudah berbunga pada bagian cabang sebelah sini, dan yang sebelah sana nih bunganya sudah mulai berguguran ya, kelopak-kelopak bunganya sudah berguguran. Nih ya, ini yang jatuh-jatuh ini adalah bunga dari jambu kristal sebelah sini. Nah, ini perlakuan yang saya lakukan dengan cara membuang bunga paling tengah ya. Kita bisa pilih bunga bagian mana saja yang akan kita buahkan. Nah, di sini kan ada 2 cabang. Ini ada 2 cabang, 1, 2 ya. Nah, seperti ini. Dimana keduanya ini sudah saya lakukan pemotesan. Ini bekasnya teman-teman. Ya, ini bekasnya. Dan ini kan saya lakukan lagi untuk mencontohkan kepada teman-teman. Nah, apakah harus semuanya kita lakukan pemotesan? Nah, ini contohnya teman-teman ya. Ini contoh bunga yang akan saya potes. Sebentar saya akan setting kameranya supaya lebih jelas ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat di sini ada 1, 2, dan 3. Nah, teman-teman kalau mau merawat yang buah mana yang akan kita buahkan, nah kita bisa pilih salah satu ini saja, kita pertahankan tengah, bagian ini kita buang, ini kita buang, kemudian ini yang akan kita pertahankan atau bagian tengah ini ya. Namun kalau terlihat sudah mulai bagian ini menguning ya, pada bagian ini sudah mulai menguning. Nah, ini contohnya, ini sangat pelan sekali, ini akan lepas tuh ya. Nah, ini lepas, jadi kurang produktif ya. Nah, harapannya kita membuahkan bagian yang 2 ini sama seperti yang di sebelah sana ya, sebelah sana maksudnya tuh, itu yang saya lakukan juga. Nah, ini contoh bunga yang sudah saya potes ya, ini yang sudah saya potes kemarin.
nih ya. Nah ini bukan rontok ya, ini sengaja kita rontokkan untuk mempertahankan dari buahnya itu sendiri. Nah ini contoh yang menguning itu seperti ini teman-teman. Nah ini contohnya yang lebih jelas ya, ini yang agak kuning ya. Jadi buahnya itu berwarna kuning atau bakal bunganya ini berwarna kuning ya, seperti terlalu panas seperti itu ya. Jadi buahnya akan nanti ujung-ujungnya juga akan rontok. Jadi lebih baik kita sekarang memperlakukannya. Nah itu. Nah kemudian jika yang terjadi adalah bunga yang ini, maksudnya jika yang terjadi seperti ini, jika yang terjadi di sininya masih hijau dan di sini nanti akan mekar, nih yang dua ini, 1, 2 ini akan mekar. Kemudian terjadi yang ini masih hijau, ini masih hijau dan ini sudah menguning. Nah itu siap-siap nanti rontok. Jadi sebelum dia rontok lebih baik kita buang saja ya. Keduanya ini kita buang saja, karena dominan yang paling pertama mekar itu pada bagian tengah ini teman-teman. Pada bagian tengah ini yang akan mekar ya. Jadi kita akan lihat dulu yang bagian ini, yang bagian tengah ini jika sudah mulai menguning. Kalau ini masih hijau, masih bagus, masih segar, nah seperti itu, masih segar, itu kita pertahankan saja. Tetapi kalau sudah terjadi yang namanya menguning pada bagian ini, kita buang saja. Harapannya kita akan pertahankan ini ya, pertahankan yang dua ini. Semoga salah satunya bisa menjadi buah. Nah jika yang terjadi nanti ini di sini warna hijau, di sini yang duluan menguning, nah ya ini menguning, kita potes saja dan buahnya insya Allah akan bertahan. Contohnya pada bagian yang ini teman-teman, ini contohnya ya, ini contohnya. Nah ini pada bagian sisi kiri dan sisi kanan ini sudah saya potes ya. Di sisi kiri, di sisi kanan sudah saya potes dan alhamdulillah ini sudah segede jempol ya, nanti akan berubah menjadi buah yang besar. Nah jadi itu tadi cara yang saya lakukan ya teman-teman ya. Nah kemudian jangan lupa juga untuk terus memberikan yang namanya nutrisi. Perhatikan juga pada bagian pengairan ya, pengairan atau penyiraman lah. Penyiramannya kita lakukan sehari ya sekali ya, sekali minimal ya, kecuali harinya panas terik atau pada musim kemarau kita bisa lakukan penyiraman sehari 2 kali, pagi dan sore. Pemupukan juga jangan lupa untuk dilakukan pemupukan sebanyak 2 kali dalam sebulan. Oke. Nah kemudian untuk pemupukan akhir bulan itu kita kasih yang namanya pupuk kandang ya, pupuk kandang atau dari kotoran sapi, kambing, ayam dan lain-lain yang sudah difermentasi. Kita kasih saja sebanyak 1 genggam ya, atau 1 gayung mandi itu saja cukup ya, tapi kita gemburkan dulu. Oke. Nah itu tadi tipsnya bagaimana kita mempertahankan buah yang akan kita buahkan atau perencanaan buah yang akan kita buahkan agar buahnya tetap tumbuh dan bisa berbuah dengan baik. Nah itu tadi cara ataupun tips dari saya bagaimana mempertahankan bakal bunga hingga mekar hingga berubah menjadi buah dengan cara pemotesan atau pembuangan bakal bunga yang kurang produktif ya. Nah jadi seperti itu tadi teman-teman ya. Nah sebelum saya akhiri seperti biasa jangan lupa teman-teman untuk klik like pada video ini dan di share ataupun dibagikan video ini jika bermanfaat. Kemudian bagi yang belum klik tombol subscribe silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya mendapatkan informasi terbaru ketika saya upload video terbaru. Oke, saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.